Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonata Valencia dengan NIM V8424019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proses pengolahan data penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS. Penelitian yang saya gunakan berjudul Pengaruh Attractiveness, Enjoyment, dan Social Presence terhadap Continuous Purchase Intention melalui Impulsive Buying. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Di tahap pertama ini adalah tahap pembuatan kuesioner menggunakan Google Form. Kuesioner ini tujuannya untuk mengumpulkan data dari responden mengenai perilaku mereka saat menggunakan fitur TikTok Live Shopping. Kuesioner ini judulnya Pengaruh Attractiveness, Enjoyment, dan Social Presence terhadap Impulsive Buying serta dampaknya terhadap Continuous Purchase Intention pada TikTok Live Shopping. Kuesioner ini terdiri dari beberapa section. Section pertama itu adalah identitas responden yang isinya ada beberapa pertanyaan umum seperti jenis kelamin, usia, domisili, dan pertanyaan lainnya mengenai responden. Sedangkan section selanjutnya berisi beberapa pernyataan yang digunakan untuk mengukur setiap variabel penelitian. Section ini untuk variabel attractiveness. Sedangkan section selanjutnya berisi beberapa pernyataan yang digunakan untuk mengukur setiap variabel penelitian. Section ini untuk variabel attractiveness. Pertanyaan pertama yaitu, menurut pemandangan saya, host TikTok Live Shopping memiliki gaya visual yang menarik, termasuk dandanan dan cara presentasi secara keseluruhan. Nah, semua pertanyaan ini akan menggunakan skala Likert 1-5, yaitu mulai dari 1 sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut saya, host TikTok Live Shopping melibatkan dan memikat penonton melalui kepribadian dan energi mereka. Section selanjutnya, yaitu section enjoyment, social presence, impulsive buying, dan continue purchase intention. Setelah kuesionernya selesai dibuat, link Google Form bisa disebarkan kepada responden hingga diperoleh data yang siap untuk dianalisis. Selanjutnya, sudah saya buka hasil jawaban dari responden di Microsoft Excel. Di tahap ini, saya akan melakukan proses data cleaning atau pembersihan data terlebih dahulu. Jawaban dari responden, seperti timestamp, jenis kelamin, usia Anda saat ini, sampai dengan nomor handphone, ini dihapus karena data yang akan digunakan di analisis Smart PLS hanya jawaban responden pada indikator penelitian, sedangkan data identitas responden itu tidak digunakan. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan penyesuaian nama di setiap indikatornya agar lebih mudah dikenali saat proses analisis di Smart PLS nanti. Variabel attractiveness ini, yaitu dari kolom A sampai kolom G, diubah menjadi A1 sampai A7. Selanjutnya, enjoyment dari kolom H sampai M ubah menjadi E1 sampai E6.
Selanjutnya, social presence dari kolom N sampai S menjadi SP1 sampai SP6. Selanjutnya, impulsive buying dari kolom T sampai Y menjadi IB1 sampai IB6. Selanjutnya, continue purchase intention dari kolom Z sampai AD menjadi CP1 sampai CP5. Setelah ini, kita bisa simpan file ke dalam format CSV. Caranya yaitu memilih menu file, kemudian save as, pilih lokasinya, lalu di bagian save as tab ini, kita pilih CSV. Selanjutnya, ini saya sudah membuka aplikasi Smart PLS. Langkah pertama adalah membuat project baru. Di sini pilih File, Create New Project, lalu berikan nama projectnya yaitu pengaruh, 3 indikator terhadap impulsive buying, dan continue purchase intention. Setelah itu oke. Nah, langkah berikutnya adalah mengimport data yang sebelumnya sudah kita simpan dalam format CSV. Klik kanan, lalu import data file. Pilih filenya, lalu oke. Nah, kita langsung oke saja. Sekarang kita bisa menganalisisnya. Langkah berikutnya adalah membuat model penelitian. Selanjutnya, pilih menu latent variable. Lalu saya buat satu lingkaran. Selanjutnya, masukkan indikator ke variabelnya.
Di bagian kiri bawah ini ada daftar indikator yang sebelumnya diimport dari file CSV. Kita blok dari A1 sampai A7. Setelah itu, kita tarik ke lingkaran 1. Selanjutnya, buat lingkaran yang kedua, lalu masukkan indikatornya, dan tarik. Rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat 5 lingkaran. Kita bisa masukkan indikatornya. Lalu bisa langsung tarik di sini. Nah, dengan cara ini jadi lebih cepat. Lingkaran yang keempat, tarik dan masukkan. Lingkaran terakhir, kita taruh di sini. Rapikan posisinya. Kemudian beri nama di masing-masing variabelnya ini. Caranya dengan klik kanan di lingkarannya, lalu rename. Lingkaran yang pertama ini kita beri nama attractiveness. Lalu oke. Lingkaran kedua beri nama enjoyment. Lingkaran ketiga social presence. Lingkaran 4 ini impulsive buying. Dan lingkaran 5 continue purchase intention. Setelah itu, kita akan mengkoneksikan hubungan antar variabel sesuai dengan model penelitian. Caranya, klik menu Connect, lalu pilih variabel 1 ini, attractiveness, lalu koneksikan ke lingkaran keempat, yaitu impulsive buying. Lalu lingkaran kedua ini, kita koneksikan juga ke lingkaran keempat, impulsive buying. Begitu juga dengan lingkaran ketiga, koneksikan ke impulsive buying. Sedangkan lingkaran keempat ini, impulsive buying, kita koneksikan ke lingkaran kelima. Setelah ini siap digunakan untuk dianalisis menggunakan SAM PLS di Smart PLS. Kita bisa pilih menu Calculate,
Lalu PLS algorithm, klik Start Calculation. Nah, yang akan pertama kita lihat yaitu adalah outer loading. Bisa dilihat bahwa masih ada beberapa indikator yang ditampilkan dengan warna merah di sini. Ini menunjukkan kalau indikator tersebut memiliki nilai outer loading di bawah 0,70, sehingga belum memenuhi syarat validitas konvergennya. Karena kondisi indikator ini belum memenuhi kriteria, maka kita perlu menghapus secara bertahap dimulai dari nilai loading yang paling rendah. Di sini nilai yang paling rendah ada di SP6, maka kita kembali ke tadi, lalu kita hapus di SP6. Bisa klik, lalu delete. Lalu kembali ke auto routing tadi. Nah, kita cek yang paling kecil di sini. Di sini ada A6. Lalu kembali ke model pendian tadi dan hapus A6. Lalu cek lagi mana yang paling kecil. Di sini ada A4. Maka kita kembali ke model penelitian dan akan hapus A4. Kembali ke outer loading. Cek lagi mana yang paling kecil. Di sini yang paling kecil ada CP1, lalu kembali ke model penelitian dan akan hapus lagi. Kita hapus CP1. Lalu kembali ke outer loading. Lihat yang paling kecil. Di sini ada IB5 yang paling kecil. Maka hapus IB5. Selanjutnya, yang paling kecil ini ada di IB6. Hapus IB6. Kita cek lagi. Ada CP5 yang paling kecil di sini. Kita hapus CP5. Cek lagi. Nah, di sini ada A3 yang paling kecil. Kita hapus A3. Nah, di sini hanya sisa A1 yang masih berwarna merah, maka kita akan menghapus A1. Kita hapus. Setelah indikator ini dihapus, kita kembali menjalankan PLS algoritma dengan pilih calculate, PLS algorithm, lalu start calculation, buka lagi outer loading-nya. Nah, di sini terlihat bahwa semua indikatornya sudah berwarna hijau, maka outer loading-nya itu di atas 0,70, sehingga semua bisa dikatakan kalau indikator ini sudah memenuhi syarat validitas konvergen dan bisa digunakan ke analisis selanjutnya.
Selanjutnya, kita lihat diskriminan validity. Tujuan dari diskriminan validity ini untuk mengetahui apakah setiap variabelnya itu benar-benar bisa dibedakan dari variabel lainnya. Suatu variabel itu dinyatakan memenuhi diskriminan validity apabila nilai akar kuadratnya, average variance extracted, atau AVE, yang ada di diagonal itu nilainya lebih besar dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Nah, hasil analisis di sini, variabel attractiveness-nya itu nilainya sebesar 0,768. Nilai ini lebih besar daripada nilai variabel continue purchase intention, enjoyment, impulsive buying, maupun social presence. Jadi, variabel attractiveness ini dinyatakan valid. Selanjutnya, variabel continue purchase intention nilainya ini sebesar 0,819 yang juga lebih besar dibandingkan nilai dari variabel lainnya. Jadi, variabel ini juga memenuhi syarat discriminant validity. Untuk variabel enjoyment, nilainya ini sebesar 0,780 yang juga lebih tinggi dibandingkan nilai yang lainnya. Selanjutnya, variabel impulsive buying nilainya sebesar 0,822, ini juga memenuhi syarat discriminant validity. Dan yang terakhir itu variabel social presence, nilainya sebesar 0,815 yang juga lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Nah, dari hasil tadi bisa disimpulkan kalau seluruh variabel di penelitian ini sudah memenuhi diskriminan validity-nya. Selanjutnya, kita bisa melihat nilai dari R-square-nya di menu Quality Criteria, lalu pilih R-square. Nah, di hasil ini bisa dilihat bahwa nilai R-square-nya itu untuk continuous purchase intention sebesar 0,127. Artinya, variabel attractiveness, enjoyment, dan juga social presence melalui impulsive buying ini hanya bisa menjelaskan 12,7% variasi pada continue purchase intention. Sedangkan 87,3% sisanya itu dipengaruhi sama faktor lain di luar model penelitian ini. Kemudian untuk variabel impulsive buying, nilai R-square-nya itu ada di 0,165, yang artinya variabel attractiveness, enjoyment, social presence mampu menjelaskan 16,5% variasi pada impulsive buying. Sedangkan 83,5% sisanya itu dipengaruhi sama variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, kita bisa melihat nilai dari F-square-nya. Klik F-square di quality kriteria ini. Nah, F-square ini bisa digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Dari hasil ini, variabel attractiveness-nya ini ke impulsive buying mendapatkan nilai 0,000. Ini menunjukkan kalau attractiveness ini tidak memiliki pengaruh atau efek pada impulsive buying. Kemudian variabel enjoyment ke impulsive buying nilainya ada di 0,015. Nilai ini masih berada di bawah 0,02, jadi menunjukkan kalau enjoyment itu tidak memiliki pengaruh atau efek yang berarti pada impulsive buying. Selanjutnya, variabel impulsive buying ke continue purchase intention nilainya ada di 0,145. Ini menunjukkan kalau impulsive buying itu punya pengaruh atau efek yang cukup ke continue purchase intention. Jadi, semakin tinggi impulsive buying-nya, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian itu kembali juga akan meningkat. Kemudian, variabel social presence ke impulsive buying nilainya ada di 0,043. Ini menunjukkan kalau social presence memiliki sedikit pengaruh ke impulsive buying. Jadi, dengan adanya interaksi sosial di TikTok live shopping itu tetap berpengaruh ke keputusan pembelian impulsif konsumen. Nah, setelah ini kita akan melakukan bootstrapping. Kita kembali ke model penelitian yang tadi dulu. Nah, di sini pilih menu Calculate, lalu pilih Bootstrapping. Pada bagian step sampelnya ini, kita ubah jadi 5.000. Lalu, test step-nya kita ubah jadi one tail.
Nah, dari hasil yang didapatkan di sini, nilai composite reliability seluruh variabel ada di atas 0,70. Jadi, seluruh konstruk ini dinyatakan reliable. Nilai dari average variance extracted atau AVE juga seluruhnya ada di atas 0,50. Jadi, memenuhi syarat validitas conversionnya. Untuk nilai Cronbach alpha, sebagian besar variabelnya itu ada di atas 0,70. Meski ada variabel attractiveness ini yang nilainya sebesar 0,668, nilai ini juga masih bisa diterima karena mendekati 0,70 dan composite reliability-nya juga sudah memenuhi kriteria. Lalu klik Start Calculation. Nah, bootstrapping ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian melalui nilai t-statistik dan p-values. Suatu hipotesis itu bisa dinyatakan diterima apabila t-statistiknya itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kalau t-statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis itu bisa dinyatakan ditolak. Jika dilihat dari hasil PET coefficient di sini, dari hubungan yang pertama yaitu attractiveness ke impulsive buying, nilai T statistiknya itu sebesar 0,335 dan p-value-nya itu sebesar 0,369. Karena nilai T statistiknya ini lebih kecil dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, attractiveness ini tidak berpengaruh signifikan ke impulsive buying, atau bisa dikatakan kalau daya tarik yang dimiliki host di TikTok Live Shopping itu belum bisa mendorong konsumen untuk melakukan impulsive buying. Hubungan yang kedua yaitu enjoyment ke impulsive buying. Di sini nilai T statistiknya sebesar 1,570 dan p-value-nya itu sebesar 0,058. Karena nilai T statistiknya masih lebih kecil dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya juga ditolak. Artinya, enjoyment tidak berpengaruh signifikan ke impulsive buying. Ini menunjukkan kalau rasa senang yang bisa dirasakan konsumen itu saat menonton live TikTok shopping itu belum cukup kuat untuk mendorong terjadinya impulsive buying. Hubungan yang ketiga yaitu impulsive buying ke continue purchase intention, nilai T statistiknya sebesar 5,452 dan p-value-nya itu sebesar 0,000. Karena nilai T statistiknya itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ini diterima. Artinya, impulsive buying berpengaruh signifikan ke continue purchase intention. Semakin tinggi kecenderungan konsumen melakukan impulsive buying, maka semakin besar juga keinginan konsumen untuk melakukan pembelian di kemudian harinya. Hubungan terakhir yaitu social presence ke impulsive buying. Di sini nilai T statistiknya itu sebesar 2,711 dan p-value sebesar 0,003. Karena nilai T statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis itu diterima. Artinya, social presence berpengaruh secara signifikan pada impulsive buying. Ini menunjukkan kalau interaksi dan komunikasi selama di TikTok live shopping itu bisa meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Sekian proses pengolahan data penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun proses analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.